Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ustazah kelas 5. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat belajarnya, semangat ibadahnya. Nah, anak ustazah, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran PAI untuk melanjutkan materi kita tentang kisah-kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pelajaran pada hari ini, kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ustazah ingin menyampaikan semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ibadah di mata Allah SWT dan menjadikan kita semakin ini lebih baiknya. Nah, kita lanjutkan pelajaran PAI kita tentang kisah-kisah Nabi Allah SWT. Ada kisah Nabi keteladanan Nabi Daud alaihissalam, keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, keteladanan dari Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Pada pertemuan hari ini kita hanya batasi dulu itu tentang Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, tujuan kita mempelajari hari ini yaitu dengan video yang Ustazah berikan serta penjelasan yang Ustazah berikan. Ustazah berharap anak Ustazah bisa paham dengan kisah-kisah Nabi Daud, Sulaiman serta bagaimana keteladanan yang dapat kita contoh dari Nabi Daud dan Sulaiman dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa meniru sikap-sikap baiknya dari nabi-nabi kita, bagaimana beliau menjalankan tugas-tugasnya sebagai nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertemuan kali ini kita hanya bahas dua nabi saja ya nak, tentang Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, bagaimana kisah dari Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam? Nah, saya akan berikan video. Selamat menyimak dan dengarkan penjelasan dari Ustazah. Selamat mendengar ya nak. Nabi Dawud alaihi salam menjadi nabi dan raja kaum Bani Israel setelah Raja Talut meninggal dunia, setelah mengalahkan dan membunuh Raja Jalut, pemimpin kaum kafir. Jalut adalah pemimpin kaum kafir yang sangat kejam. Untuk memerangi kaum kafir itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Talut untuk menjadi raja. Di antara bala tentara Talut ada yang bernama Daud. Saat menjadi bala tentara Raja Talut, Daud masih kecil. Tapi dalam peperangan tersebut, Daud berhasil membunuh raja kafir, yaitu Jalut. Mukjizat Nabi Dawud alaihi salam, pertama, bisa melunakkan besi tanpa harus dipanaskan. Kedua, kitab Zabur. Keistimewaan Nabi Dawud alaihi salam. 1. Nabi Dawud alaihi salam memiliki suara yang sangat merdu. Kedua, bila Nabi Dawud alaihi salam sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua alam ikut bertasbih bersama Nabi Dawud alaihi salam. Ketiga, Nabi Dawud alaihi salam membagi harinya menjadi 3 bagian, yaitu 1 hari untuk menjadi hakim, 1 hari untuk beribadah, dan 1 hari untuk keluarga. Keempat, Nabi Dawud alaihi salam suka berpuasa, sehari berpuasa, sehari berbuka, yang dikenal dengan puasa Daud. Hari Sabtu bagi Bani Israel, maksudnya di sini adalah Allah merintahkan kepada seluruh masyarakatnya, masyarakat muslim, untuk pada hari Sabtu adalah hari yang dikhususkan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Dilarangnya untuk
untuk mencari nafkah atau bekerja pada hari Sabtu itu. Namun sebuah kisah yang terjadi yang menceritakan tentang hari Sabtu tersebut, yaitu ada desa yang bernama Desa Ailah. Desa Ailah adalah desa yang bermata pencarian sebagai nelayan karena mereka tinggal di tepi pantai. Nah, pada saat itu mereka sudah mengetahui bahwasanya tidak adanya aktivitas untuk bekerja pada hari Sabtu. Namun dengan tergiurnya mereka yang melihat lama-kelamaan pada hari Sabtu ikan banyak bermunculan di tepi pantai, sehingga mereka tergiur ingin untuk menangkap ikan yang ada di pantai pada hari Sabtu. Dengan sebuah bentuk keteladanan atau kepatuhan yang dilakukannya, tapi itu merupakan unsur kepembangkangan yang dilakukannya kepada Allah. Apa ide yang mereka buat pada hari Sabtu itu? Hari Sabtu mereka gunakan untuk menangkap ikan dengan memasang perangkap ikan. Nah, pada hari Minggu mereka angkat tangkapan ikannya atau mereka angkat tangkapan jaringannya. Nah, pada hari itu juga mereka gunakan untuk mencari ikan. Nah, lama-kelamaan mereka lakukan hal itu sehingga membuat mereka kaya. Dan yang masyarakat lainnya, nelayan lainnya tidak mendapatkan ikan di hari Minggu. Akhirnya ada juga yang berpikir mungkin hari Minggu ikannya masih sedikit, dan ada juga yang berpikir, nah bisa jadi ada tindakan yang dilakukan oleh masyarakat lain, yaitu masyarakat Desa Ailah. Mereka menangkap ikannya dengan memasang perangkap ikan pada hari Sabtu dan mengangkatnya pada hari Minggu. Nah, itu mereka lihat secara langsung dan mereka berikan nasihat kepada masyarakat itu bahwa hal itu sama saja merupakan suatu perbuatan yang memakang terhadap Allah, dan itu sangat dilarang oleh Allah SWT. Mereka tidak menghiraukan teguran tersebut, akhirnya mereka membatasi wilayah Allah. Mereka buat bahwa ini adalah wilayah yang mereka jadikan untuk menangkap ikan. Nah, hal itu sering terjadi dan sering mereka lakukan. Lama-kelamaan sampailah Allah sampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam bahwa adanya kecurangan yang dilakukan oleh dan pembangkangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ailah. Dan ketika itu juga Nabi Daud alaihissalam berdoa kepada Allah SWT untuk mendatangkan sebuah bencana kepada masyarakat itu agar mereka jera terhadap apa yang dilakukannya. Akhirnya Allah datangkanlah gempa yang sangat dahsyat sehingga memusnahkanlah masyarakat Desa Ailah itu. Nah, bencana itu memusnahkan seluruh masyarakat yang pembangkang terhadap aturan Allah dan menyelamatkan orang-orang yang taat terhadap aturan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah tentang keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan pada hari Sabtu bagi Bani Israel. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Setelah ayahnya wafat, Nabi Sulaiman menggantikan sang ayah menjadi raja. Sebagai seorang raja, tentunya dia memiliki pasukan. Pasukan itu terdiri atas manusia, hewan, dan bangsa jin. Wah, kok bisa ya? Ya, karena Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang serta bisa memerintah angin dan jin. Suatu hari, Nabi Sulaiman dan pasukan berkudanya sedang bepergian. Tiba-tiba, dia memerintahkan bala tentaranya berhenti. Kemudian, Nabi Sulaiman turun dari kudanya dan berjongkok di suatu tempat. Ternyata, di sana ada seekor semut yang sedang meminta teman-temannya untuk berlindung di lubang. Pasukan semut itu berlindung karena takut terinjak bala tentara Nabi Sulaiman. Akhirnya, Nabi Sulaiman pun mempersilahkan pasukan semut itu lewat. Burung hudhud. Suatu hari, Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukan burung. Burung hudhud datang terlambat. Dia memberitahu Nabi Sulaiman tentang sebuah kerajaan yang diperintah seorang ratu. Rakyat di sana menyembah matahari. Kemudian, Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud itu untuk menyampaikan surat kepada sang ratu. Pemimpin kerajaan itu bernama Ratu Bilqis. Setelah menerima surat, dia memerintahkan utusannya untuk membawakan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Namun, hadiah itu ditolak dan dikembalikan.
Ratu Bilqis lalu memerintahkan pasukannya bergerak menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Mendengar itu, Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya. Mereka ditanya, siapa yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istana beliau? Golongan jin sanggup membawanya sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Lalu, seseorang yang saleh mengaku mampu melakukannya sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Maka berpindahlah singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap. Nabi Sulaiman menyuruh kaumnya membuat istana dari kaca dengan aliran air di bawahnya dan atap dari kaca. Air itu dilengkapi dengan ikan dan hewan-hewan yang lain. Ketika memasuki istana dari kaca tersebut, Ratu Bilqis langsung mengangkat kainnya. Dia mengira kaca itu adalah air. Setelah menyadari kehebatan Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis akhirnya beriman kepada Allah. Pada suatu hari di masa tuanya, Nabi Sulaiman sedang mengawasi para jin bekerja. Lalu, tiba-tiba jatuh tersungkur karena tongkat yang dipegangnya dimakan oleh rayap. Rupanya Nabi telah tiada. Kalau bukan karena rayap yang menggerogoti tongkatnya hingga patah, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Nabi Sulaiman itu telah wafat. Meskipun termasuk makhluk yang gaib, bukan berarti jin mengetahui segalanya. Mereka bahkan tidak tahu kapan Nabi Sulaiman meninggal dunia, hingga Allah memerintahkan rayap untuk menggerogoti tongkat sang nabi. Nabi Sulaiman pun roboh karena tongkatnya habis dimakan oleh rayap. Saat itulah rakyatnya menyadari bahwa raja mereka telah wafat. Mukjizat Nabi Sulaiman antara lain adalah: pertama, dapat berbicara dengan hewan. Kedua, dapat memerintah jin dan setan dengan seizin Allah. Yang ketiga, dapat mengendarai angin dengan seizin Allah. Dan yang keempat, memiliki harta yang berlimpah. Keteladanan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang pertama, Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang amanah, adil, dan bijaksana. Yang kedua, selalu rendah hati dan malu kepada Allah. Dan yang ketiga, senang bekerja sebagai wujud syukur kepada Allah karena sudah diberi kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Pesan untuk teman-teman semua, Nah, itulah kisah dari Nabi Daud alaihissalam dan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Ustazah bisa mendengarkan, dilihat bagaimana kisah-kisah dari Nabi kita ketika beliau juga menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat, dan juga bagaimana beliau menjalankan tugas-tugas dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT sebagai pilihan pilihan bagi Allah SWT. Kita bisa meniru bagaimana sikap keteladanannya, bagaimana sikap-sikap terpujinya yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan hari ini kita belum ada tugas. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan tentang kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya nak. Semoga menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai berjumpa untuk di minggu selanjutnya. Ustazah akhiri dengan menutup doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ustazah akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.